Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala anbiya imam mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yuk, kita lanjut untuk pengajian Sahih Bukhari. Babu bab kafanu kain kafan min dari jami'i seluruh al-mali harta wa dan bi dengan hiknya. Qala berbicara atau wa dan az-Zuhri wa dan Amr ibnu Dinar wa dan Qatadah wa dan qala berbicara Ibnu Dinar al-hanutu meminyaki min dari jami'i seluruh al-mali harta. Wa dan qala berbicara Ibrahim yubda'u dimulai bi dengan al-kafani kain kafan, suma terus bi dengan adaini hutang, suma terus bi dengan al-wasiyati wasiat. Qala berbicara Sufyan ajru pahala, al-qabri mengubur, wa dan al-ghusli memandikan, huwa dia min dari al-kafani kain kafan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad al-Makiyu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad dari Sa'id dari abi bapaknya. Qala berbicara u'tiya didatangkan Abdurrahman kepada Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu yauman suatu hari bi dengan ta'ami makanan. Pak maka qala berbicara dia kutila terbunuh Mus'ab ibnu Umair wa dan karena ternyata dia khairon lebih baik min dari ni aku. Pak maka lam tidak yujad ditemukanlah bagi hunya ma yang yukafanu dikafani dia fi di dalam hiknya illa kecuali burdah itu kayak kain atau jubah. Wa dan kutila terbunuh Hamzah atau rojulun laki-laki ukro akhoru yang lain khairun lebih baik min dari ni aku. Pak maka lam tidak yujad ditemukanlah kepada hunya mak yang yukafinu dikafani fi di dalam hiknya illa kecuali burdah atau jubah gitu ya, jubah. La demi kot sungguh khosyitu takut aku an kalau yakuna ternyata kot sungguh ujilah dipercepat bagiku, dipercepatlah bagi kami thayyibatu kebaikan nak kami fi di dalam hayati kehidupan nak kami dunia. Summa terus ja'ala menjadikan dia yabki menangis dia. Kalau kita lihat hadis ini hadis itu bukan perkataan Nabi ya. Bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat yang disimpulkan. Gitu ya, disimpulkan oleh Bukhari dan sebagian ulama bahwa kain kafan itu, biaya untuk kain kafan itu diambil dari hartanya orang itu. Diambil dari hartanya orang itu. Orang yang meninggal. Iya, dari orang yang meninggal. Ini kan aturan paling minimal ya, aturan paling minimal ya. Kalau negara misalnya dikelola negara memang ada anggaran dari negara itu sih lebih bagus gitu. Cuman kalau enggak ya ini kan dalam kondisi dulu Islam itu masih lemah. Kan ini kan Mus'ab ibnu Zubair kemudian Hamzah itu kan terbunuh pada waktu Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi setelah Nabi hijrah tahun ketiga ya. Setelah Perang Badar baru ada Perang Uhud. Di perang itu Mus'ab ibnu Zubair itu terbunuh. Mus'ab ibnu Zubair itu termasuk salah satu anaknya pembesar Quraisy. Jadi orang-orang dedengkotnya Quraisy lah. Dia termasuk anak muda yang kaya sebenarnya. Yang kaya, yang ya dihormati. Tapi dia rela meninggalkan semua kekayaan, kemudian
meninggalkan ketenaran hanya untuk mengikuti Nabi. Dan ada beberapa sahabat yang seperti itu, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf. Jadi memang sebagian ada sebagian sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pengikut Nabi itu yang orang-orang kayanya ada, yang juga merupakan pembesar-pembesar Quraisy, ada juga. Walaupun kebanyakan tuh orang miskin. Nah, ketika mereka tuh pergi berhijrah bersama Nabi itu mereka nggak sempat bawa apa-apa. Karena yang penting bagi mereka itu ketika berhijrah itu ya aman aja, bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain membawa harta, tidak membawa apa-apa mereka itu. Sampai ketika perang Uhud, Mus'ab itu meninggal itu ya tidak punya apa-apa gitu. Jadi makanya Abdurrahman bin Auf ini sedih gitu loh, sedih lihat Mus'ab kok bisa dia itu hijrah bersama Nabi nggak dapat apa-apa gitu loh, harta juga nggak dapat, malah dia cuma dapatnya susah aja bareng Nabi gitu loh. Nah, si Abdurrahman bin Auf ini kan termasuk sahabat yang hidupnya itu sampai setelah Nabi meninggal itu dia masih hidup gitu kan ya, sampai malah sampai zaman Utsman dia masih hidup, dan dia menjadi salah seorang pedagang yang kaya, ya, pedagang yang kaya di samping Utsman. Makanya ketika dia dihidangkan makanan, kemudian dia ingat kondisi ketika dia itu memakamkan Mus'ab bin Zubair. Di mana Mus'ab itu saking miskinnya itu, pakaiannya itu untuk kain kafannya aja nggak ada. Adanya yang ada di bajunya itulah kainnya itu. Yang kalau ditutup kepalanya, kakinya nggak kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya itu nggak kelihatan. Saking miskinnya. Justru akhirnya Abdurrahman bin Auf itu mikir, ini kenapa kok saya diberikan seperti ini? Jangan-jangan ini merupakan pahala yang diberikan Allah kepada saya di dunia, supaya Allah itu tidak memberikan pahala lagi di akhirat. Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis ini ya, untuk kain kafan orang yang meninggal itu diambil dari hartanya. Kalau memang dia tidak punya harta, kalau dia nggak punya sama sekali ya ada kerabatnya itu bertanggung jawabnya. Kenapa kerabatnya? Ya karena ketika dia tidak punya saudara, tidak punya tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya yang lain, ketika dia meninggal maka hartanya itu akan diwariskan. Makanya di dalam Islam itu kewajiban untuk membiayai itu atau menyiapkan kain kafan termasuk membayar hutang itu ya diberikan kepada orang yang berhak menerima waris. Orang yang berhak menerima warisnya itu siapa? Karena ketika dia meninggal dia juga dapat untung dari warisan itu. Tapi ketika dia ada sesuatu yang dia juga harus menanggung juga. Nah, biaya untuk kain kafan termasuk penguburan itu harus didahulukan dibandingkan dengan membayar hutang. Baru setelah itu wasiat. Jadi yang pertama itu biaya untuk kain kafan, kemudian biaya untuk yang ngubur dan yang lain-lain. Kemudian baru dari harta dia untuk utang. Setelah untuk utang dipotong lagi, ada wasiat dia enggak? Wasiat. Orang kan wasiat itu kalau dia ada pesan ya tertulis, dia ingin memberikan sesuatu dari harta dia kepada selain orang yang menerima warisan. Selain orang yang menerima warisan itu disebut sebagai wasiat. Tapi kalau diberikannya itu kepada orang yang menerima warisan, ya itu tidak sah wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Karena apa? Ya dia memang berhak menerima itu. Kalau dia mau memberi, ya memberikan sebelum dia meninggal, jatuhnya itu nanti hibah. Jadi nggak bisa misalnya nih saya meninggal kemudian saya berwasiat sepertiga harta saya untuk anak saya yang pertama. Nggak bisa. Karena anak saya yang pertama juga nanti tetap akan mendapat warisan juga dari saya gitu. Nanti malah juga bikin ribut juga kayak gitu kan ya sesama saudara juga.
Tapi kalau misalnya saya memberikan sepertiga harta saya untuk Jo gitu ya, nggak masalah itu. Yang seperti itu jatuhnya wasiat. Tapi wasiat itu kalau di dalam Islam itu, kalau di surat Al-Baqarah interqal wasiata itu harus ada saksinya, harus ada saksinya, dan kalau bisa tertulis, karena kalau tidak ada saksi terus tidak ada tulisan di dalam Islam itu nanti di kodinya itu nggak akan bisa diterima kalau hanya sekedar ucapan aja. Ya, kalau yang diberi wasiat itu ngomongnya jujur gitu kan ya, tapi kalau dia ngomong bohong nggak bisa. Makanya harus ada buktinya. Nah ini, nah kalau berdasarkan hadis ini bahwa kain kafan itu sebenarnya itu nggak masalah, itu mau 1 lembar atau 2 lembar. Kalau standarnya sih ya untuk laki-laki 3 lembar. Kalau untuk perempuan 5 lembar. Tapi kalau memang nggak ada, cuma 1 lembar, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau cuma 1 lembar. Prinsipnya itu dia bisa menutup seluruh badan orang yang meninggal. Kalau misalnya nggak bisa menutupi, adanya nggak cukup, ya didahulukan menutupi kepala. Tapi hebat ya sahabat ini ya. Nah kalau kita lihat dari hadis ini juga, itu menunjukkan bahwa tidak semua orang yang memperjuangkan Islam itu akan mendapatkan keuntungan di dunia. Ada sebagian orang memperjuangkan Islam, dia tidak dapat apa-apa di dunia. Ada yang juga memperjuangkan Islam, dia dapat di dunia, nanti di akhirat juga dapat. Yang seperti itu tuh hak prerogatif Allah. Makanya ukuran orang sukses di dalam Islam itu bukan ukuran di dunia. Orang soleh itu pasti sukses ya? Belum tentu orang soleh itu pasti sukses. Banyak para sahabat itu yang soleh-soleh nggak sukses, banyak. Yang mati, malah ada nabi yang sampai mati dibunuh, itu ada banyak itu. Tapi ada juga yang dia berhasil. Orang rajin ibadah, taat ibadah, kemudian dia rezekinya lancar, ada juga. Jadi ukuran keberhasilan itu bukan menjadi ukuran soleh tidaknya seseorang atau benar tidaknya seseorang. Kalau ukuran, oh berarti kenapa seseorang itu gagal atau tidak berhasil karena dia nggak soleh, nggak gitu. Belum tentu, karena hidup itu yang dilihat oleh Allah itu adalah prosesnya itu gimana. Hanya kadang kita itu perlu hati-hati gitu. Hati-hati ini yang ditakutkan oleh para sahabat ketika orang itu melakukan sesuatu yang disuruh agama, kemudian dia mendapatkan kebaikan dari itu, dia harus takut jangan-jangan itu istidroj. Istidroj itu adalah oleh Allah itu, karena orang itu berbuat baik di dunia, maka oleh Allah dibalas di dunia. Dengan tujuan supaya Allah itu tidak membalasnya di akhirat. Makanya hati-hati. Kalau ketika kita itu diberi nikmat, nikmat ini termasuk apa gitu loh. Termasuk istidroj atau bukan. Kalau itu istidroj ya bahaya. Innalillahi, ya salah ya? Apanya? Kalau pas kasih rezeki, innalillahi gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau musibah. Kalau bersyukur kan, berterima kasih kan, berarti alhamdulillah. Kalau lebih syukur lagi, alhamdulillah likuli hal, wastagfirullah min kulli dzambi. Segala puji milik Allah untuk segala hal. Dan aku meminta kepada Allah untuk segala dosa. Bab ida apabila lam tidak yujad ditemukan illa kecuali saubu pakaian wahidun satu. Hadasa telah menjelaskan kepada kami Ibnu Muqatil. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Su'bah dari Sa'id Ibnu Ibrahim. Dari abi bapaknya Ibrahim. Nasunya Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu anhu. Utia diberi dia dengan to'amin makanan dan karena ternyata dia so'iman puasa.
Pak, maka kola berbicara dia, kutila terbunuh Mus'ab ibnu Umair, wa dan huwa dia khairun lebih baik min dari ni aku. Ufina dikafani dia di dalam burdatin jubahnya. In kalau hutia ditutupi roksu kepala hunya, badat terlihat rijla kaki hunya. Wa dan in kalau hutia ditutupi rijla kaki hunya, badat terlihat roksu kepala hunya. Wa dan uro diperlihatkan huk padanya. Kola berbicara dia, wa dan kutila terbunuh Hamzah, wa dan huwa dia, khairun lebih baik min dari ni aku. Cuma terus busito dilapangkanlah kepada kami min dari ad-dunya duna mak yang busito dilapangkan. Atau kola berbicara dia, uktina diberi kami min dari dunia mak yang uktina diberi kami. Wa dan kot sungguh khosina takut kami an kalau takuna ternyata hasanatu kebaikan nak kami ujilat dipercepatlah bagi nak kami. Suma terus ja'ala menjadikan dia yuki menangis dia hatta sehingga taroka meninggalkan dia atau makanan. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika diberikan makanan ingat gitu ya, ingat dulu sama-sama hijrah dari Madinah, ada yang berhasil, ada yang mati gitu, ada sahabat mati yang belum istilahnya itu belum menikmati apa-apa. Kalau dia sudah menikmati gitu loh, justru dia takut apa maksudnya? Kenapa kok dia seperti itu? Kadang memang manusia itu ya perlu mawas diri ya. Mawas diri itu artinya ketika dia mendapatkan suatu nikmat, dia harus ingat kenapa saya itu diberikan nikmat. Itu yang kita tuh jarang bertanya gitu ya, jarang bertanya kepada diri sendiri, sehingga kadang kita tuh kalau kita ini banyak bertanya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita tuh, kita akan ingat Allah. Ingat Allah tuh gini gitu loh, misalnya nih, kita ini bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, terus kita itu diberikan banyak rezeki. Ya kita ini nanya kepada Allah apa maksudnya gitu Allah itu. Kenapa ada orang rajin ibadah, orang ahli ilmu gitu loh. Dia tidak diberi kok kita ini diberi. Dengan kita bertanya itu supaya kita itu tahu oh pasti Allah itu ketika memberi itu ada tujuannya. Pertama mungkin alangkah baiknya Allah gitu loh. Saya ibadah rajin enggak gitu loh. Maksudnya ya sedang-sedang lah gitu loh. Saya ahli ilmu enggak, tapi kok saya diberi rezeki jadi gimana? Dengan dia bertanya itu akan mendorong dia itu supaya dia membalas gimana. Jangan sampai rezeki yang diberikan kepada saya itu nanti bisa menjadi siksa nanti kebaikan atau keburukan bagi saya itu di akhirat. Karena kan kalau umpamanya kita lihat gitu ya, yang berhak diberikan rezeki itu kan harusnya itu ya orang yang soleh kan, yang taat kepada Allah, walaupun karena Allah itu maha pengasih gitu ya, maha pengasih semua itu diberi, tapi kan haknya itu kan harusnya itu seperti itu. Karena memang ketika manusia itu diberikan rezeki itu, dia harus menunaikan hak Allah. Ya. Jadi hak Allah itu untuk disembah ketika dia sudah memberikan rezeki kepada hambanya. Nah ketika hambanya itu sudah menyembahnya, itu Allah itu punya satu kewajiban, yaitu tidak menyiksa dia di akhirat. Nah ini sahabat seperti Abdurrahman itu gitu, ketika dia diberikan rezeki, dia langsung ingat Allah. Takut dia khawatir jangan-jangan segala kebaikan yang didapatkan di dunia ini ya merupakan bentuk istidroj, artinya dia sudah berjuang untuk Islam, tapi karena Allah itu nggak ingin membalas dia di akhirat, dibalasnya di dunia. Sama kan seperti orang Cina gitu ya. Orang Cina itu kan rata-rata orangnya itu berhasil itu ya karena mereka itu taat kepada orang tua. Oleh Allah itu langsung dibalas di dunia. Jadi ingat bahwa
Orang kafir, setiap orang kafir itu ketika dia berbuat dia di dunia itu oleh Allah itu akan dibalas di dunia. Makanya nanti di akhirat itu dia tidak bisa nuntut. Tidak bisa dia nuntut kepada Allah. Allah kan dulu saya pernah ini ya. Saya misalnya kayak Bill Gates nuntut saya dulu pernah ngurusin anak yatim sebanyak ini di Afrika ngurusin. Nanti dibalik oleh Allah. Saya juga ngasih ini kamu kok gitu kan. Kan nggak bisa ngomong lagi. Jadi kalau kembali ke judulnya, ke babnya, kalau tidak ditemukan kecuali satu baju. Jadi boleh ya, boleh. Kalau memang ada mau satu baju ya boleh aja sih gitu loh, boleh aja. Kalau misalnya nih ada kain tiga, kita mau pakai satu ya tetap sah sah. Bukan berarti hukumnya itu kalau tidak ada apanya, tidak apa itu namanya ada tiga gitu loh. Ternyata kita hanya pakai satu, berarti salah gitu, nggak seperti itu. Makanya ada yang sahabat itu yang dia itu sholat itu cuman pakai sarung aja gitu loh, sarung diiketin gitu. Sehingga orang-orang negur ini orang nggak genah, sahabat Nabi tapi kok sholatnya pakai gini, sarung nggak menghargai Allah gitu loh. Padahal tujuan dia itu ingin mengajarkan bahwa kamu tuh nggak tahu dulu itu Islam itu awal-awal tuh kayak gini. Sholat itu hanya pakai satu kain karena tidak semua orang itu punya baju. Kalau sekarang orang punya baju, tapi aturan Islam itu tetap yang penting itu asal bajunya itu nutup aurat itu sah. Dan itu aturan itu tetap berlaku walaupun kamu punya baju lima atau apa mau pakai seperti itu ya nggak apa-apa, tetap sah aturannya. Cuman kalau bicara tentang nikmat, ya masa kamu diberikan nikmat yang lebih banyak, harusnya menggunakan nikmat itu untuk ibadah, harusnya kan seperti itu. Bab tidak apabila lam tidak yajid menemukan kafana kain kafan ila kecuali mak yang yuari menutupi roksa kepala hunya atau kodama kaki kedua kaki hiknya roto menutupi roksa kepala hunya. Kalau nggak ada, kalau ada kain eh, kainnya terbatas, bisanya tuh cuma nutup kaki atau nutup kepala, ya udah yang diutamakan ke kepala. Hadasa telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Habs ibnu Ghiyas. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abi bapakku. Hadasa telah menceritakan kepada kami Akmas. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sakik. Hadasa telah menceritakan kepada kami Khobab radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia hajarna hijrah kami ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu mencari kami wajah keridoan Allah wajah Allah. Wajah Allah itu keridoan Allah. Pak maka wakoa itu tiba ajru para anak kami ala kepada Allah ya Allah. Maksudnya pahalanya terserah Allah. Pak maka min dari nak kami man yang mata mati dia lam tidak yakul makan dia min dari ajri palahinya sayan sesuatu min dari hum mereka Mus'ab ibnu Umair dan min dari nak kami man yang ainaat menikmati la kepada hunya sama rotu buah hunya pak maka huwa dia yahdibu yahdibu itu apa? Bak, ada apa? Ada apa yahdibu?
Yudibu berhias. Berhias dia hak kepadanya. Maksudnya ya menikmati, hampir sama sih. Berhias atau menikmati hak kepadanya sama. Kutila dibunuh yauma pada hari Uhud, perang Uhud. Pak Makalam tidak tajid menemukan mak yang nukafinu kafani kami padanya illa kecuali burdata jubah atau kain burdah. Ida apabila toina menutup kami dengan haknya roksa kepala hunya, korojat keluar di jelak kaki hunya. Wa dan ida apabila rotoina menutupi kami rijlai kaki, kedua kakinya, khoroja keluar roksu kepala hunya. Pak maka amaro menyuruh nak pada kami Nabi SAW an untuk nugoti menutupi roksa kepala hunya, wa dan an untuk naja'ala menjadikan ala kepada rijlai kakinya min dari al-idkhir. Mohon idkhir. Idkhir itu sejenis rumput ya. Sejenis rumput. Jadi memang sunahnya ketika memakamkan seorang laki-laki ya, sunahnya itu kepalanya itu ditutup ya. Kepalanya itu ditutup. Nah, sebenarnya tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika di dalam kubur kepalanya itu harus dibuka. Walaupun tuh ada sebagian salaf itu yang orang dulu itu yang melakukan gitu. Ada yang melakukan alasannya supaya menyentuh tanah gitu. Tapi sebenarnya kalau di perintahnya juga nggak ada juga, hadisnya juga nggak ada dasarnya itu. Tapi yang ulama nggak mempermasalahkan bahwa itu sesuatu yang haram. Tapi yang jelas kepala itu ditutup kecuali untuk orang yang meninggal di dalam kondisi ihram. Nah, kalau misalnya kainnya itu tidak bisa menutup seluruh anggota badan, utamakan kepala, kakinya itu bisa ditutup dengan yang lain. Kalau Nabi itu disuruh oleh Nabi itu menggunakan rumput-rumputan untuk menutup ya, menutup. Nah, tapi memang yang jelas para sahabat itu ketika mereka tuh berjihad bersama Nabi atau hijrah bersama Nabi, mereka tuh semua itu mengharapkan keriduan Allah. Keriduan Allah itu ya nggak ada unek-unek gitu ya. Artinya orang itu kalau udah beres urusannya dengan Allah itu berarti kan Allah itu udah ridho. Udah ridho. Karena ada orang itu diberi tapi belum tentu Allah itu ridho. Tapi ketika orang itu artinya masalahnya itu udah beres dengan Allah ya nggak ada unek-unek lagi, nggak ada kaitannya lagi dengan Allah itu yang disebut dengan ridho itu udah nggak ada permasalahan gitu loh, nggak ada yang dipermasalahkan lagi. Babu bab man yang ista'ada menyiapkan kafan kain kafan fi di dalam zaman Nabi SAW. Pak makalam tidak yunkar mengingkari ala kepada hinya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah. Ada saat telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazm. An dari abi bapaknya, an dari Sahal radhiyallahu anhu, an nasunya imro'ata perempuan. Ja'at datang Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dengan burdah mansujatin yang ditenun fi di dalam haknya hasiatu tepian hunya. Maksudnya itu apa tuh kalau di bawah tepiannya itu dijahit itu apa tuh? Di apa? Tepiannya itu dijahit itu apa? Boarding. Oh ya boarding ya. Di boarding itulah. Kita paling jahitannya. Boarding.
Apakah tadruna mengetahui kalian apakah burda itu? Kalau berbicara mereka as-samlatu jubah. Kola berbicara na'am. Kolat berbicara dia nasatstu menenun aku hak kepadanya bi dengan jadi kedua tanganku. Pak maka jitu datang aku li untuk aksu memberi pakaian aku kepada ka aksu kepada engkau hak kepadanya. Pak maka akhoda mengambil hak padanya Nabi SAW muhtajan yang membutuhkan ilah kepada haknya. Pak maka khoroja keluar dia ilah kepada anak kami. Wa dan inna sungguhnya haknya izaru sarung huknya. Pak maka Hasana memuji hak padanya atau mengatakan baik. Hasan itu memuji atau memuji yang mengatakan baik hak padanya fulan-fulan. Pak maka kola berbicara dia uksu memberi pakaianlah engkau nih kepadaku hak kepadanya ma yang sana bagus maksudnya yang bagus engkau hak padanya maksudnya yang kamu pakai yang kamu pakai jadi bagus gitu. Kola berbicara al kaumu kaum ma apa ahsanta memuji engkau atau berbuat baik engkau lah bisa kepada pakaian haknya. Gitu. Apa ahsan tak memuji engkau lah bisa memakai hak pada Nabi SAW muhtajan yang membutuhkan ilah kepada hiknya. Cuma terus saal tu meminta aku hak padanya wa dan harusnya saal ta ini. Saal tahu. Iya, saal ta bukan saal tu makanya harusnya saal ta. Di tempat saya itu saal tu salah ya itu saal ta. Saal ta meminta engkau padanya wa dan alim ta mengetahui engkau anas sungguhnya huknya lah tidak ya ruddu menolak dia. Kola berbicara dia ini sungguhnya aku wa demi Allah ya Allah ma tidak saal tu meminta aku padanya li untuk al bisa memakai aku padanya. Inama sungguhnya saal tu meminta aku padanya li untuk takuna jadi. Terima kasih. Kafani kain kafanku. Kola berbicara sahal-sahal fa maka kana ternyata kafanu kain kafannya. Babnya itu adalah menyiapkan kain kafan. Menyiapkan kain kafan sebelum mati. Jadi diperbolehkan ya orang mau menyiapkan kain kafan sekarang gitu ya. Untuk nanti persiapan ya boleh aja yang malah kalau kayak di pengurus kematian itu kan ada ya, memang udah disiapin ya, seperti itu tuh boleh. Dasarnya itu hadis dari Abdullah ibnu Maslamah. Jadi ada seorang perempuan datang ke Nabi membawa pakaian yang sudah ditenun, kain yang sudah ditenun. Tujuannya untuk hadiah, dia dengan tangannya sendiri, dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi. Karena cintanya kepada Nabi. Kemudian Nabi ketika dia diberi, dia berterima kasih. Dan dia memang dia membutuhkan kain itu, dia nggak punya apa-apa Nabi. Dan dipakai, langsung dipakai. Dipakainya itu seperti sarung gitu loh, dipakai seperti sarung. Nah, ada yang muji-muji pakainya itu. Kemudian dia minta kepada Nabi, tolong dong kasih ke saya. Nah, orang-orang marah ke orang itu, ke Sahal itu, namanya Sahal. Kenapa kamu minta gitu? Kain itu? Padahal kita semua tahu bahwa Nabi itu memang perlu sarung itu. Buktinya dia langsung pakai. Nah, kata Sahal itu, saya itu pakai itu bukan untuk mau saya pakai sebagai sarung, tapi mau saya pakai sebagai kain kafan saya.
Nah, di dalam Islam meminta keberkahan atau menggunakan barang untuk mendapatkan keberkahan itu hanya diperbolehkan kalau itu dari Nabi. Jadi kalau barangnya Nabi, ya insya Allah itu akan memberikan keberkahan. Makanya sahabat itu meminta barang Nabi, gitu ya. Barang Nabi tujuannya supaya itu, supaya dia diberikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan barang yang dipakai oleh Nabi, dia dijauhkan dari siksa, gitu. Saking takutnya sahabat. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, dia ingin mendapatkan keberkahan dari barang-barang tertentu yang bukan punya Nabi, atau misalnya kayak kalau kita pergi haji, ada orang yang sengaja bawa kain kafan dicuci, ya dicuci di apa itu namanya, dicuci air zam-zam, nanti persiapan untuk air kafan. Yang seperti itu ya nggak ada manfaatnya, gitu aja lah. Kalau dibilang haram namanya nyuci. Boleh. Meminta keberkahan, misalnya ada orang karena mau meminta sama saya, ya boleh-boleh aja sih, ya. Tapi nggak ada manfaatnya, gitu, nggak ada manfaatnya. Masa mau dibilang nggak boleh, gitu. Kalau ya yakin ya, tapi ya nggak ada manfaatnya. Kalau itu ada manfaatnya, itu sudah akan dilakukan oleh para sahabat. Ketika Abu Bakar meninggal atau Umar meninggal, orang pasti akan berebutan bekasnya, gitu kan. Tapi kenyataannya kan enggak. Kalau Nabi, orang berebutan, bekas bulunya berebutan, diludahin dia senang, gitu kan ya, oleh Nabi, gitu. Karena mereka tuh percaya Nabi itu membawa keberkahan. Datangnya Nabi itu aja sudah membawa keberkahan, karena dia datang membawa petunjuk. Jadi segala yang apa ada pada Nabi itu pasti akan memberikan keberkahan. Kemudian dari hadis ini juga bisa disimpulkan juga bahwa ketika seseorang itu sudah memberikan barangnya, maka barang itu sudah menjadi hak milik orang itu. Mau diapakan terserah orang itu. Kalau umpamanya kita kan gini sih, misalnya nih saya dikasih baju sama Mas Yusuf, terus baju itu saya kasihin orang lain, ya tersinggung kan, gitu kan ya. Harusnya nggak tersinggung, namanya ngasih, udah pada yang dikasih. Mau dijadikan kain pel juga ya terserah, gitu kan ya. Kemudian di hadis ketiga juga, hadis ini juga menyimpulkan bahwa Nabi itu termasuk orang yang sangat mulia. Sangat mulia itu artinya Nabi itu orang yang kalau ada yang meminta apapun dari dia, kalau dia selama dia bisa memberi itu, dia akan diberi. Sampai ketika harta ghanimah, ya harta rampasan, itu dibagi-bagi, ada orang tuh nggak dapat, terus ngerebut Nabi, minta mana jatahnya. Kata Nabi, udah nggak ada lagi, saya nggak dapat apa-apa. Sahabatnya. Makanya memang kalau kita itu punya pemimpin yang seperti itu, ya udah pastilah akan berhasil, nggak mungkin nggak. Ya gimana kalau kayak Nabi ya? Orang kayak Nabi itu, di hadis tuh kan Nabi ya. Nabi itu ketika habis Idul Fitri gitu kan, ya dia ngumpulin, kalau sekarang tuh ngumpulin perempuan disuruh sedekah gitu kan ya. Ya sekarang kan diikutin kiai-kiai kan gitu ya. Suruh sedekah. Tapi beda gitu loh. Bedanya antara Nabi, ketika Nabi itu sedekah itu tujuannya untuk mensucikan orang itu, kemudian oleh Nabi ini dia mengumpulkan perhiasan itu untuk diberikan kepada fakir miskin gitu. Kalau sekarang kan kadang ya dipakai untuk kepentingan pribadi atau apa, nggak jelas. Karena di dalam Islam itu manusia itu sebenarnya yang utama itu ya memberi itu, disuruh itu mengurus manusia gitu. Disuruh mengurus manusia. Makanya Nabi itu ketika dia mendapatkan sedekah itu ya dikasihkan fakir miskin, dikasihkan macam-macam, bukan untuk yang lain-lain gitu kan ya, yang lain-lain. Kalau sekarang untuk bangun masjid, bangun ini gitu kan ya. Padahal kalau Allah mah nggak nyuruh masjid itu bagus-bagus mah. Yang penting ya kamu nyembah saya, terserah mau di mana aja terserah. Masjid mau nggak ada atapnya juga terserah, yang penting kamu pakai bangun, kamu pakai untuk ibadah. Duitnya udah kamu pakai ngurus aja fakir miskin lah, nggak usah kamu bagus-bagusin masjidnya. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, masjid bagus, orang Islamnya banyak yang
si miskin. Nah, nanti karena memang tujuannya dia meminta kepada Nabi untuk dijadikan kain kafan, ketika dia mati itu benar-benar dijadikan kain kafan dia. Berarti orang ini benar memang tujuannya ketika dia meminta itu untuk minta itu dijadikan kain kafan. Kadang memang perlu juga ya orang-orang seperti ini ya, kayak Ukasa juga ya. Ketika dia Nabi itu minta, ada nggak manusia yang sahabat itu, ada nggak yang saya pernah berbuat salah nggak sengaja gitu kan ya. Di hadisnya itu Ukasa, saya Nabi gitu. Orang-orang sampai marah kepada Ukasa, loh kenapa kok kamu seperti itu? Itu Nabi loh, masa kamu mau balas dendam kepada Nabi? Jadi diam kalian, kau tahu Ukasa. Terus ketika apa masalahmu? Saya pernah kena tongkat kamu di punggung. Itu ngelukain saya mau minta kisos. Ya udah, silakan kata Nabi. Ya kata Ukasa ya, Nabi saya waktu kena itu dalam kondisi tidak pakai baju. Nah, akhirnya dibuka baju, dicium. Alasannya itu karena takut dia nggak akan ketemu Nabi. Jadi para sahabat tuh benar-benar takut ketika mereka meninggal tuh nggak ketemu lagi Nabi gitu. Hebat benar ya. Hebat. Makanya oleh Nabi apa namanya? Diomong ya, kalau kamu ingin ketemu saya ya kamu banyak tolong saya gitu. Tolong saya dengan memperbanyak sujud. Bab idba'i mengikuti an-nisa'i perempuan janaiz jenazah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Komiso Ibnu Uqbah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan andari Khalid andari Ummu Hudail dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat berbicara dia, nuhina dilarang kami dari idba'i mengikuti ad-janaiz jenazah. Dan lam tidak yuzam diharuskan ala pada anak kami. Maksudnya enggak diharamkan, enggak diharamkan. Dilarang tapi tidak diharamkan. Nah, terkait dengan ziarah kubur bagi perempuan, itu ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu mutlak haram ziarah kubur, ya. Mutlak haram ziarah kubur. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Hadisnya itu hadis ini, gitu loh. Hadisnya ini hadis ini bahwa kami itu dilarang, gitu. Dilarang untuk ziarah kubur, jelas hadisnya. Masalah lam yu'zam itu kan kata Ummu Atiyah. Gitu. Kalau dilarang itu yang melarang kan Nabi gitu kan ya. Tapi alasannya lam yu'zam itu tidak diharamkan itu kan katanya kata Ummu Atiyah. Sehingga ulama berpendapat bahwa perempuan itu haram. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa nggak apa-apa perempuan itu. Tapi jatuhnya itu hukumnya itu makruh. Ya. Makruh. Kalau lebih bagus tidak ziarah kubur atau mengikuti jenazah ketika orang meninggal tuh bagusnya perempuan tuh enggak. Yang alasan yang membolehkan itu banyak hadis yang menunjukkan bahwa larangan untuk perempuan itu tidak ada, gitu. Tidak ada. Pertama hadis ini, tapi orang melihat di ujung hadisnya bahwa itu tidak diharamkan. Artinya dilarang tapi tidak diharamkan berarti kan jatuhnya makruh. Yang kedua hadis yang Nabi mengatakan ini nahaitukum an ziyarati kubur, kami melarang aku sungguhnya telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha katanya sekarang kalian tuh berziarahlah faina karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi berdasarkan hadis itu kan perintahnya
ke semua orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, sama hukumnya. Kemudian Aisyah itu ketika ziarah kubur dia nanya, Nabi apa yang harus kami baca ketika kami itu ziarah kubur? Nah, di hadis itu dikatakan assalamualaikum ya ahlal kubur itu. Jadi membaca assalamualaikum ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, berdasarkan doa itu kan yang dilarang itu kan Aisyah kan. Yang bertanya kan Aisyah. Aisyah itu perempuan. Ketika dia tak bertanya apa hukumnya, apa yang dibaca ketika kami itu ziarah kubur, di situ Nabi nggak ngomong bahwa ziarah kubur itu tidak boleh. Kemudian di hadis yang lain itu ketemu Nabi itu seorang perempuan yang menangis di kuburan. Jadi oleh Nabi itu cuman diingatkan aja, jangan suruh bersabar gitu ya. Tapi Nabi itu nggak melarang perempuan itu ziarah kubur. Jadi sebagian besar ulama itu berpendapat ziarah kubur bagi perempuan itu boleh. Hukumnya boleh. Kalau yang di awal itu ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu makruh. Tapi kalau yang sebagian besar mengatakan boleh berdasarkan hadis-hadis tadi. Yang penting dia bisa menjaga di kuburannya itu dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah. Misalnya jerit-jerit, gitu, nangis-nangis, guling-gulung yang kalau yang seperti itu hukumnya itu nanti menjadi haram. Tapi kalau cuma nangis saja ya. Bab haddi. Berdukanya almarati perempuan ala kepada ghairi selain zauji suami haknya. Masa duka ya. Hadasa telah menciptakan kepada kami Musadat. Hadasa telah menciptakan kepada kami Bishr ibnu Mufaddil. Hadasa telah menciptakan kepada kami Salamatu Salamah ibnu Alqamah. An dari Muhammad ibnu Sirin kola berbicara dia. Tuwufiya diwafatkan ibnu anak li punya atau li milik Umi Atiyah radhiyallahu anha. Pak maka lama ketika kana ternyata yauma di hari asalis yang ketiga Da'at memanggil dia dengan sufroh minyak wangi yang berwarna kuning ini. Pak maka tamasahat mengusap dia dengan hiknya. Wadan kolat berbicara dia. Nuhina dilarang kami an untuk nuhida berduka cita aksar min dari salah si tiga ila kecuali bi kepada zaujin suami. Hadasa telah menceritakan kepada kami Al-Humaydiyun. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub ibnu Musa. Qala berbicara, akhbar telah mengabarkan ni kepadaku Humaid ibnu Nafi an dari Zainab ibna putri Abi Salama. Qolat berbicara dia lama ketika jangan datang nak yu kabar Abu Sufyan, kabar kematian ya, Abu Sufyan min dari Sam Da'at memanggil Ummu Habibah radhiyallahu anha bi dengan suproti minyak wangi yang berwarna kuning fi di dalam al-yaumi hari asalis yang ketiga. Pak maka masahat mengusap dia dia dua pipi haknya, wa dan diro'ai dua lengan haknya. Wa dan kolat berbicara dia, ini sungguhnya aku, kuntu ternyata aku, an dari hada inilah sungguh goniatan yang kaya. Maksudnya nggak perlu gitu. Kalaulah tidak ani sungguhnya aku, sami itu mendengar aku, Nabi SAW, kepada Nabi SAW, yakulu berbicara dia, la tidak yahilu halal bagi imro'atin perempuan tu'minu yang beriman kepada Allah wa dan al yaumi hari akhir-akhir an untuk
tuhida berkabung atau berduka cita ala kepada mayyitin orang yang meninggal fauqa di atas salasin tiga hari illa kecuali ala kepada zaujin suami. Pak maka inna sungguhnya haknya tuhidu berduka dia ala kepada hiknya arba'ata 4 asuri bulan wa dan asros 10. 4 bulan 10 hari. Duka cita ya, babnya itu kan duka cita seorang perempuan kepada suaminya. Maksudnya duka itu idahnya. Ya, sebenarnya masa idahnya. Idah, kemudian lebih banyak itu masa idah, kemudian di samping masa idah itu juga terkait dengan larangan-larangan yang lain. Larangan yang lain ya. Jadi kalau menurut hadis ini, Ummu Atiyah itu ketika anaknya itu meninggal, di hari ketiga itu dia sengaja memakai ini, apa itu namanya? Wangi-wangian. Wangi-wangian bahwa wangi-wangian itu menunjukkan bahwa tandanya dia sudah tidak berkabung lagi. Termasuk juga Ummu Habibah anaknya Ibu Sofyan ketika bapaknya meninggal di hari ketiga dia juga memakai wangi-wangian. Nah, hanya Ummu Habibah itu ketika dia ketika dia memakai wangi-wangian itu dia menyatakan bahwa itu sebenarnya dia tidak perlu itu gitu loh. Karena sebenarnya itu duka cita itu ya di hati gitu. Duka cita itu di hati artinya niat tidak berkabung lagi. Nah, apakah berkabung itu menjadi wajib 3 hari? Ya enggak. Gitu. Mau sehari juga enggak masalah, 2 hari. Yang enggak boleh itu di atas 3 hari. Makanya ulama mengatakan kenapa Ummu Habibah itu harus menunjukkan dengan itu hanya untuk menunjukkan sebenarnya kepada umat. Karena dia kan menunjukkan kepada umat bahwa berkabung itu yang benar itu kalau itu nggak boleh lebih dari 3 hari kalau ada orang yang meninggal, kecuali seorang laki-laki, seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Nah, ketika ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya itu, dia berkabungnya itu selama 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia hamil. Kalau dia hamil, dia berkabungnya itu sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya nih, ada seorang perempuan ditinggal suaminya, kemudian baru 2 hari dia ngelahirin, ya berarti berkabungnya itu cuma 2 hari aja. Tapi kalau dia tidak hamil, ya berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, di dalam masa berkabung itu, dia tidak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh dandan. Tidak boleh dia berpakaian yang bagus, itu nggak boleh. Yang bagus itu maksudnya yang menarik itu loh, yang menarik orang itu tidak boleh. Dan kata ulama juga dia tidak boleh dia keluar rumah sebenarnya. Tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hajat ya, untuk kebutuhan yang memang sifatnya itu mendesak. Makanya sebenarnya kalau umpamanya satu negara itu menggunakan aturan Islam gitu ya, ya harusnya ketika ada seorang misalnya perempuan dia bekerja, kemudian suaminya meninggal, ya udah setelah meninggal ya dia harusnya itu dikasih cuti ya, 4 bulan itu. Bukan kalau haji aja, tapi kasih cuti 4 bulan supaya dia itu tidak kerja. Dia bisa melaksanakan masa idah dia termasuk dia berkabung. Yang ini juga kadang sering diabaikan juga ya oleh orang-orang yang karena tidak ngerti agama gitu kan ya. Ya begitu suaminya meninggal, dia 1 bulan atau 2 bulan, ya beberapa hari oke nggak dandan. Tapi setelah itu ya dandan biasa. Malah dandannya kadang pakai minyak wangi.
Ya, itu yang nggak boleh gitu, yang seperti itu tidak boleh. Bahkan dia berpakaian bagus yang membuat orang itu tertarik aja nggak boleh. Kecuali kalau memang orang kaya tapi standar pakaian dia jelek itu yang bagus tuh orang gitu nggak masalah itu. Tapi maksudnya itu jangan berpakai itu bisa ngukur lah, ya ngukur bajunya itu kalau memang bagus bikin orang menarik gitu loh. Nah, itu yang tidak boleh. Nah pertanyaannya kok seperti itu gitu loh. Kalau suami itu kan nggak ada idahnya atau tidak ada masa berkabungnya. Kenapa kalau perempuan itu harus ada masa berkabung? Kalau yang seperti itu mananya aja ke Allah gitu. Karena itu aturan dari Allah. Aturan dari Allah itu ya silakan diskusinya sama Allah. Aturannya seperti itu aturannya. Kok enak-enak jadi laki-laki ya? Ya laki-laki kan fadola ba'dukum ala ba'din ya. Kan fadola arijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab kepada perempuan. Bima fadolahu ba'dukum ala ba'din. Karena Allah itu sudah melebihkan yang satu dengan yang kelebihan yang lain. Laki-laki itu dilebihkan di dalam badan, kemampuan untuk mencari rezeki, badannya lebih kuat. Maka dia punya kewajiban untuk mencari rezeki, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Perempuan tidak punya kewajiban itu. Nanti kalau umpamanya kita lihat juga laki-laki juga punya kewajiban untuk berjihad macam. Jadi memang kewajibannya itu beda-beda. Jihadnya perempuan haji gitu. Jadi setiap makhluk oleh Allah itu diberikan kelebihan yang beda-beda. Jadi ada kelebihan di sini, kekurangan di sini, ada kekurangan di sini diberikan kelebihan di yang lain. Jadi nggak usah iri gitu loh. Memang aturannya itu seperti itu. Tapi ini aturan-aturan seperti ini yang harusnya itulah sebenarnya kenapa dalam Islam itu perlu persatuan gitu. Perlu persatuan menjaga gitu ya, menjaga supaya orang itu semua itu benar-benar mengikuti aturan Allah. Maksudnya gini ketika menjaga. Nih kalau orang nih ada misalnya seorang perempuan ditinggal mati suaminya gitu ya. Kemudian ketika dia melanggar aturan itu siapa yang akan menghukum? Ya. Tapi kan kalau misalnya dia menggunakan aturan Allah kan orang langsung mengingatkan kamu belum boleh gitu. Kamu udah dandan seperti ini. Yang seperti itu. Jadi memang aturannya itu seperti itu. Bahkan suami itu kalau di dalam agama itu kedudukannya itu lebih daripada orang tua untuk perempuan ya, untuk perempuan. Bahkan Nabi itu mengatakan kalaulah saya itu boleh menyuruh seseorang itu sujud ya, dia akan menyuruh sujudnya itu kepada suami. Jadi yang perlu kalau kita sebagai seorang muslim itu ya harus ingat bahwa jalan mau ke surga itu ya lewat suami gitu loh. Yang harusnya dilihat seperti itu. Bukan masalah suka tidak suka. Itu jalan mau ke surga. Sama lah kayak kita ya punya orang tua. Punya orang tua itu seperti kita tuh punya pintu surga di depan kita. Kita bisa nggak kita memanfaatkan seperti itu. Sama seperti ketemu bulan Ramadan. Jangan ketemu bulan Ramadan tuh karena ngarepin setelah Ramadan tuh ada Idul Fitri. Ramadan itu adalah kesempatan kita memasuki surga lewat jalur cepat. Jadi ibaratnya tuh kalau mau jalan-jalan tuh ada jalan tolnya gitulah. Suami, orang tua, bulan Ramadan itu jalan tolnya. Disiapkan. Makanya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Tapi bukan berarti anu ya, apa itu namanya? Ngelawan apa itu nggak boleh ribut. Nah, kalau ribut zaman Nabi juga Nabi ya ribut juga dengan suami istri. Tapi artinya jangan sampai kita itu melawan perintah ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu yang sesuai aturan agama ya diikuti. Yang perlu kita ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Kewajibannya itu perintah Allah itu sama seperti kewajiban sholat, suruh ngikut aja.
4 bulan 10 hari. Nanti kalau udah setelah 4 bulan 10 hari itu ya udah bebas ya. Boleh kembali seperti biasa. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail. Hadasa telah menceritakan kepadaku Malik Andari Abdillah ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad ibnu Umar ibnu Hazam Andari Humaid ibnu Nafi Andari Zainab binti Abi Salamah Akbarot tengah mengabarkan dia kepadanya kolat berbicara dia dakhol tu masuk aku ala kepada Ummi Habibah Ummi Habibah ini yang suaminya itu Abdullah ibnu siapa ya lupa itu yang dia itu awal tuh ikut hijrah bersama Nabi terus ke Habasa begitu ke Habasa itu malah suaminya itu masuk Kristen jadi Nasrani begitu pulang dinikahi oleh Nabi mantunya itu Abu Sofyan apa itu namanya mertuanya itu Abu Sofyan tapi Abu Sofyan itu masih kafir waktu itu. Nah, jadi hebatnya gitu ya. Di satu sisi Abu Sofyan itu memusuhi Nabi, tapi di satu sisi dia bangga punya mantu Nabi. Gimana coba? Dia ketika dinikah itu kan masih musuhan itu. Memang karena dia yang penting dinikahi oleh orang yang terhormat gitu kalau orang Arab itu. Makanya di Arab itu agak aneh gitu loh. Kehidupannya itu agak beda dengan orang-orang kalau di zaman dulu itu kalau orang itu memperebutkan harta atau apa kalau di Arab tuh orang itu memperebutkan gengsi. Nah, kalau sekarang tuh istilahnya itu gengsi. Kayak orang itu dulu berebut supaya bisa menjadi pemegang kunci Ka'bah atau pemberi minum jamaah haji. Pemberi minum jamaah haji itu ya nyariin minum untuk seluruh jamaah haji. Oh, duitnya habis di situ kan kayak Abu Abdul Muthalib itu duitnya kan habis di situ. Tapi nggak mau itu kehormatan itu tuh diserahkan karena dianggap itu sebagai orang yang terhormat kalau dia punya kedudukan seperti itu. Nah, Abu Sofyan juga gitu ketika dia mantunya Nabi, orang yang terpercaya, dia walaupun dia nggak percaya itu Nabi, tapi dia bangga dia punya mantu anaknya itu tapi masih memusuhi. Memang lucu ya, lucu. Makanya kenapa Nabi itu hijrah itu hijrahnya itu paling terakhir Nabi itu hijrah. Setelah Nabi itu tidak ada yang hijrah lagi. Setelah Nabi. Terakhir Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Karena banyak orang Mekah itu nyimpen hartanya itu di Nabi. Jadi pasti bingung. Orangnya musuhin Nabi tapi nyimpen harta di Nabi. Bingung kan bagi. Kenapa? Nggak ada kalau Nabi itu walaupun musuhan tapi ketika dititipin dia terpercaya dia dijaga barangnya. Kemudian berapa dicatat dipulangin. Ummu Habibah ini salah satu istri Nabi. Zauji istri Nabi SAW. Sami itu mendengar maka kolat berbicara dia. Sami itu mendengar aku Rasulullah SAW yakulu berbicara dia. La tidak yahillu halal. Li kepada imro'atin perempuan tuh minu beriman bi kepada Allah wa dan al yaumi hari al akhiri akhir. Tuhiddu berkabung ala kepada mayitin orang yang meninggal fauko di atas talis 3 hari. Ila kecuali ala kepada zaujin suami arba'ata 40 ashurin bulan. Wa dan asr 10. 4 bulan 10 hari. Suma terus dakol tu masuk aku ala kepada Zainab binti Jas. Hina ketika tuwfiya diwafatkan aku saudarahunya. Pak maka Da'at meminta dia dengan tip minyak wangi. Pak maka masat menyentuh dia. Mengusap atau menyentuh dia. Suma terus kolat berbicara dia. Apali kepadaku bi dengan tip minyak mami min dari hajatin hajat. Maksudnya saya nggak perlu minyak wangi ini. Wairos lain. Ani sungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah SAW
ala di atas mimbari mimbar. Ada kolanya enggak? Sami itu ya. Hah? Ala di atas mimbar yakulu. Oh iya, di tempat saya itu enggak ada, makanya kok mana kolanya? Yakulu berbicara dia, la tidak yahilu halali bagi imro'atin perempuan tuh minu beriman di pada Allahi Allah dan yaumi ari al akhiri akhir tuhidu berkabung atas mayiti mayit fauqa di atas salasin 3 ila kecuali ala kepada zaujin istri suami arba'ata 4 asurin bulan dan asro 4 bulan 10 hari. Nih coba kalau kita lihat nih perempuan zaman dulu itu berlomba-lomba supaya dia nggak melanggar gitu ya. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Diomong oleh Nabi nggak boleh berkabung di atas 3 hari. Ya sudah. Begitu 3 hari saya akan menunjukkan bahwa saya tidak berkabung lagi. Walaupun sebenarnya namanya berkabung itu ya cukup dia di hati aja sebenarnya. Tapi dia ingin menunjukkan nih bahwa saya nggak bergabung lagi. Jadi semua manusia di zaman Nabi itu, sahabat itu hampir semuanya itu berlomba-lomba untuk melaksanakan hadis Nabi. Melaksanakan hadis Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi ya patokannya itu benar salah itu benar-benar Nabi. Jadi hadis ketika mereka itu belajar Al-Quran atau belajar hadis itu tujuannya itu menjadi pedoman benar di dalam kehidupan. Jadi perilaku itu mereka itu hadisnya apa dikerjakan gitu loh. Hadisnya apa dikerjakan. Ada orang mati, langsung dilihat gimana caranya. Sesuai aturan Nabi itu apa yang harus dilakukan ketika ada orang mati. Gitu caranya itu yang benar gitu. Beda sama sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu kan ada satu peristiwa, terus dilihat, terus dicariin dasarnya. Menurut agama itu jadi bukan menurut agama jadinya kadang. Ya memang akhirnya kalau dilogis-logiskan ya, oh iya benar ada dasarnya menurut agama. Tapi harusnya itu nggak gitu. Orang itu kan kalau baca peta itu bukan baca peta terus kita lihat, oh apa itu namanya? Oh ini kita itu ternyata masih benar sesuai jalur nggak gitu kan harusnya itu. Sebelum berangkat itu ya baca peta dulu harusnya lewat sini gitu loh. Yang repot tuh kan ketika kita itu udah jalan, terus kita ngelihat kita ini posisi di mana, posisi di mana. Ketika ternyata posisinya itu nggak sesuai, oh yang penting jalurnya tujuannya masih sama-sama ke arah sana. Gitu. Agak repot tuh. Beda cara ya, beda cara. Babu bab ziarah al-kuburi kubur. Hadasa telah menceritakan kepada kami Adam, hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah, hadasa telah menceritakan kepada kami Sabit Andari, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala berbicara dia, marro lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada imro'atin perempuan tabki menangis indah di sisi kubri kubur. Pak maka kola berbicara dia itaki bertakwalah engkau Allah kepada Allah dan isbir sabar lah bersabarlah engkau. Kolat berbicara dia ilah kepada ka engkau anni andarini aku maksudnya nggak usah ngurusin saya. Nah. Pak maka inna sunyaka engkau lam tidak tusok ditimpa bi dengan musibati musibahku. Wa dan lam tidak takrifu mengetahui engkau padanya. Pak maka kila dikatakanlah kepada haknya. Inna sunyaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka atat datang dia baba ke pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka lam tidak tajid menemukan dia indah di sisi hunya bahwa bain 2 pintu.
Maka qalat berbicara dia, lam tidak a'rif mengenal aku kepada engkau. Maka qala berbicara dia, inna masungguhnya as-sabru, sabar itu indah di sisi sodmati. Sodma itu pukulan itu ya. Hentakan atau pukulan ulah yang pertama. Pukulan yang pertama. Jadi ada perempuan. Nabi itu lagi ke kuburan. Apakah ziarah atau apa tidak tahu. Nabi lagi ke kuburan lewat ada perempuan. Lagi di kuburan. Nangis oleh Nabi diingatkan. Nabi berpesan bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Nah, ulama melihat bahwa ketika Nabi itu ngomong itakillah itu bertakwalah kepada Allah, itu berarti itu perempuan itu melakukan sesuatu yang dilarang. Mungkin nangisnya itu berlebihan gitu ya. Makanya oleh Nabi itu diingatkan. Artinya berhati-hatilah kamu pada Allah itu ya, kamu jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau cuma nangis aja itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Seorang perempuan ketika di kuburan suaminya atau di kuburan anaknya nangis itu sesuatu yang wajar. Yang nggak boleh itu dia menangis yang berlebihan, mengeluh gitu loh, mengeluh atau mengatakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu misalnya, oh, saya ini nggak, kalau nggak ada kamu nggak bisa hidup, gitu kan ya, itu kan sesuatu yang dilarang, seolah-olah Tuhan itu nggak mampu gitu ya mengurusi dia atau melakukan sesuatu yang dilarang ya. Yang pasti ketika Nabi itu mengingatkan itakila itu berarti dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian Nabi mengingatkan untuk bersabar. Nah, perempuan tuh ngomong, kamu nggak ngerasain gitu kan. Bahasanya tuh kamu nggak ngerasain. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Begitu dia pulang ada yang ngasih tahu itu Nabi. Tadi yang kamu omongin itu Nabi. Oh, takut dia. Orang Islam takut. Langsung datengin Nabi. Langsung ngomong, saya nggak tahu kalau kamu tuh Nabi. Maka kata Nabi, sesungguhnya sabar itu di awal. Sabar itu pada hentakan di awal. Jadi kalau kita bicara sabar ya, bahwa manusia itu kan katanya kalau di Quran itu walana blunakum bisain minal ju'. Kalian itu akan, hidup kalian itu akan diuji. Manusia itu akan diuji dari kelaparan. Ya, kau rasa takut. Takut kepada sesuatu itu pasti akan diuji. Kita itu punya rasa takut, takut mati, takut miskin, ya, takut kepada binatang buas, takut kepada orang atau apa. Ya, itu udah sesuatu yang udah pasti. Kemudian naksi minal amwali dan ampus ya. Kekurangan diri, kekurangan harta, kekurangan diri itu ada yang kematian itu sesuatu yang itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, di dalam menghadapi itu oleh Allah itu disuruh manusia itu bersabar. Bersabar. Kan wasta'inu, membuat pertolongan dengan sabar. Tapi manusia itu nggak akan mungkin bisa sabar kecuali dia itu memahami apa yang akan dia dapatkan setelah dia bersabar. Jadi orang itu nggak akan tahu, nggak akan bisa sabar kecuali dari peristiwa itu tuh dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika dia itu bisa bersabar. Kalau enggak, orang nggak akan sabar. Contohnya apa? Contohnya, orang sekolah ini dari SD ya. SD, SMP, SMA, kuliah, ini dapat kerja kan ya?
ngarepin dengan seperti itu, makanya dia mau dia tuh kuliah. Sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nyari kerjaan, nanti ujung dapat kerja kan? Karena ada sesuatu yang dijanjikan atau sesuatu yang diharapkan dia bisa mendapatkan itu. Nah, manusia juga kalau dia tahu bahwa ketika dia itu bersabar, maka dia itu akan mendapatkan surga, akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah, pasti dia itu akan bersabar. Dan memang manusia itu ya harus bersabar dan tidak perlu takut ya kepada suatu keburukan yang ditimpakan kepada dia. Karena kebaikan atau keburukan yang ditimpakan kepada dia kan semuanya itu ujungnya kan dari Allah kan ya. Kayak umpamanya nih, manusia itu kan takut singa gitu kan ya. Takut singa. Kenapa singa itu kita takut? Karena singa itu bisa merekam makan kita gitu kan ya. Terus kenapa kita takut sama penjahat? Yang harus kita ingat singa, penjahat dan lain-lain itu bisa berbuat itu karena siapa? Karena ke Allah kan ya. Lah kenapa kok kamu takutnya sama singa? Kok kepada takutnya kepada manusia? Kenapa kamu nggak takut kepada zat yang bisa membuat singa itu bisa mencelakakan kita, manusia itu bisa mencelakakan kita? Harusnya itu kamu takut. Takut kalau dia berkehendak, singa itu mencelakakan kita gitu loh. Dia berkehendak supaya manusia itu mencelakakan kita. Nah, gimana caranya supaya kehendak Allah itu ya tidak mencelakakan kita atau dia berkehendak supaya singa itu tidak mencelakakan kita. Sama seperti kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu api itu harusnya membakar. Tapi api itu membakar kan karena kehendak Allah. Ketika Allah itu tidak berkehendak, ya api itu tidak bisa membakar. Banjir itu logikanya itu akan menenggelamkan. Tapi ketika Allah itu berkehendak, maka banjir itu tidak menenggelamkan kecuali kepada orang-orang yang dia kehendaki. Makanya harusnya itu takut kepada Allah dan hidup di dunia itu wajar bahwa di dunia itu ada sesuatu itu pasti akan diambil kembali oleh Allah. Semua. Makanya paling bagus itu makanya kenapa disebutkan bahwa sabar itu di pukulan yang pertama. Ibaratnya gini lah, kalau umpamanya ini kita ini tiba-tiba orang datang mukul gitu kan. Ya itulah kuncinya tuh di awal itu. Kamu siap nggak ketika di pukulan yang pertama? Tapi ketika udah dipukul, habis itu ada yang mukul lagi, kamu udah siap, udah telat gitu. Sebelum pukulan tuh kamu udah siap menghadapi apapun. Nah gitu. Begitu misalnya ada apa itu? Anak meninggal atau saudara meninggal ya. Di awal ketika kita ngelihat, oh itu sesuatu yang udah pasti akan terjadi. Mati itu kan sesuatu yang pasti akan terjadi, hanya masalah waktu aja kan ya. Hanya masalah waktu aja. Semua orang mati gitu. Bapak ibu kita mati, suami mati, anak mati itu pasti sesuatu yang bakal terjadi. Hanya masalah kapan aja. Kenapa kita tuh nggak menyiapkan itu? Nunggu setelah baru setelah misalnya setahun baru ikhlas atau apa udah telat katanya. Kalau yang sabarnya tuh kamu di awal kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Dapat pahala sesuatu yang lebih baik dari Allah. Bersabarnya itu dengan cara apa? Dengan cara menerima bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu pasti tujuannya untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita. Karena ketika Allah itu mengambil sesuatu, dia pasti akan memberikan sesuatu. Dan sebenarnya logikanya itu kenapa kita itu harus bersedia manusia kan. Makanya manusia itu dikatakan manusia itu kanal insanu jahulah. Manusia itu kadang bodoh gitu loh. Kenapa bodoh? Ketika kita itu ditinggal diambil sesuatu oleh Allah itu kan nggak diambil seluruhnya. Contoh, kita punya anak meninggal. Itu sedihnya luar biasa. Kan ya? Padahal kita lupa. Kitanya masih hidup. Kitanya masih hidup. Orang tua masih hidup. Kakak kita masih hidup.
Suami kita masih hidup, istri kita masih hidup, semuanya masih hidup. Yang diambil cuma anak. Kenapa kamu sedih? Kamu suruh, kalau misalnya ini, sebelum malaikat mau datang tuh terus kamu disuruh milih kayak mana? Bingung malah kamu. Milih. Nah, mau yang mati kamu, anakmu, suamimu, apa siapa? Bingung malah. Hah? Untung ada pilihan. Iya, makanya. Nah, yang jelas ketika Allah itu menimpakan satu musibah itu nggak dihilangkan semuanya. Makanya Allah kan di Quran dia ngomongin manusia itu kan cuma diambil satu. Ketika dia diberikan kebaikan dia muji-muji Allah, tapi ketika dia diberikan satu musibah dia terus mencaci Allah, padahal cuma satu yang diambil. Nah, kalau kita bisa memahami itu, maka kita bisa bersabar, memahami pahala yang akan kita dapatkan ketika kita itu bersabar. Pahalanya itu apa? Ya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya ketika kita ditimpa musibah itu salah satu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Alhamdulillah likulli musibatin. Segala puji bagi Allah untuk setiap musibah. Wakhlub alaya khairum minha. Dan ya Allah gantilah saya itu dengan sesuatu yang lebih baik dari ini. Kayak orang nih sakit ya. Sakit itu ada nggak orang yang senang sakit? Kira-kira mau nggak sakit Jo? Hah? Kita itu kan nggak senang sakit karena kita tidak tahu bahwa dengan kita itu sakit itu dosa kita itu dikurangi di akhirat itu mungkin kita bisa masuk surga gara-gara itu. Gara-gara sakit. Kamu baru tahu kebaikan sakit itu nanti di akhirat. Baru tahunya itu di akhirat. Nah, mungkin walaupun nanti di nerakanya itu nggak, tapi nggak lama udah alhamdulillah udah dikurangi. Makanya kenapa ada siksa kubur ya, fitnah kubur itu sebenarnya itu siksa kubur itu rahmat juga bagi orang Islam. Kenapa? Dengan fitnah kubur itu untuk mengurangi nanti di akhirat. Mengurangi dosa-dosa kita itu di akhirat itu dikurangi dengan adanya siksa kubur. Mudah-mudahan dengan itu udah bersihlah gitu sampai akhirat itu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa Allah itu benar-benar maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Pertama, hak Allah itu sebenarnya itu ke kita itu kewajiban Allah itu cuma tidak memasukkan kita ke neraka. Sebenarnya cuma itu aja sebenarnya. Tidak memasukkan kita ke neraka. Dia nggak wajib ngasih surga. Tapi kita udah diberikan rezeki, kemudian suruh ibadah juga nggak full bener untuk ibadah. Di akhirat kita masih bisa masuk ke surga. Terus kalau kita lihat ibadah yang kita berikan ya, kita laksanakan dengan nikmat yang diberikan Allah itu ya nggak imbang. Harusnya itu hidup kita itu 24 jam untuk ibadah harusnya. Kalau yang benar itu harusnya 24 jam untuk ibadah. Tapi Allah nggak ngitung gitu. Kita disuruh cuma sholat 5 kali sehari. Itu pun juga pahalanya dikali 70, bahkan ditambah bisa lebih dari itu. Kalau kita itu berbuat baik, niat aja udah dihitung satu kebaikan. Niat buruk nggak jadi dihitung kebaikan. Kalau kita niat buruk terus dilaksanakan, kita juga berdosa satu gitu kan ya. Makanya benar kalau Allah itu memang benar-benar menginginkan manusia itu masuk surga. Hanya manusia itu kadang nggak mau. Makanya kan kulukum dakhalal jannah. Ilaman abang. Semua kalian itu akan masuk surga kecuali nggak mau. Emang ada yang nggak mau, Nabi? Ya gitu. Ya ada. Yang dia nggak nurut agama, berarti dia nggak mau masuk surga. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ziarah kubur untuk perempuan itu kalau berdasarkan hadis ini ulama menyatakan bahwa ziarah kubur itu tidak sesuatu yang haram. Karena Nabi tidak melarang ziarah kubur. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ya Nabi orang lagi kayak gitu kalau dilarang dinasihatin aja ngamuk. Masa mau dilarang yang lain? Jadi kadang dengan satu hadis itu orang itu berpendapat yang satu boleh, yang satu haram.
Kenapa Nabi itu nggak ngelarang itu ngelihat orang lagi ziarah kubur perempuan? Lah gimana mau ngelarang? Diomongin suruh sabar aja ngamuk. Bab kauli ucapan Nabi SAW. Yu'adibu disiksa al-mayitu mayit bi dengan di sebagian bukai tangisan ahli keluarga hiknya. Allah kepada hiknya ida apabila karena ternyata anuhu ratapan min dari sunati sunahinya li sesuai kauli ucapan Allah Ta'ala maha tinggi dia janganlah anfusa dirikum kalian wa dan ahli keluarga kum kalian narok neraka wa dan kola berbicara Nabi SAW kullu setiap kum kalian ro'in pemimpin wa dan mas'ulun yang bertanggung jawab dari ro'ayati kepemimpinan hiknya. Ro'in itu sebenarnya gembala. Setiap kalian itu adalah penggembala. Dan kalian itu akan ditanya dari gembalanya. Pak maka in kalau lam tidak yakun ternyata min dari sunati sunahinya, pak maka huwa dia ka seperti mak yang kolat berbicara Aisyah radhiyallahu anha. La tidak taziru menanggung wazirotun yang menanggung wizro dosa ukro yang lain. Wa dan wa seperti wa diaka seperti kauli ucapan hiknya wa dan in kalau tad'u mengajak dia muskolatun yang menanggung dunuban dosa. Ila kepada hamli yang membawa haknya. La tidak yuhmal di bawah min dari huknya sayun sesuatu wa dan ma tidak yurokhisu diringankan min dari buka kesedihan atau tangisan di dalam goiri selain nauhin ratapan. Wa dan kola berbicara Nabi SAW la tidak tuktalu dibunuh nafsu diri dulman dengan dolim illa kecuali karena ternyata ala kepada ibnu Adam awal yang pertama kiflun bagian min dari dami darah haknya wa dan zalika itu li karena anas sungguhnya hunya awal yang pertama man yang sana merintis dia al-qotla pembunuhan. Babnya itu katanya kalau di hadis ini bahwa kalau orang itu mayit itu disiksa kalau ada anggota keluarganya yang menangis atau meratap berlebihan. Kalau ternyata ratapan itu dari sunahnya. Nah, makanya kalau kita lihat hadis ini, kenapa dia mendapatkan itu? Ya karena kullukum ro'in. Nah, jadi kalau kita itu berwasiat kepada keluarga kita sesuatu yang dilarang oleh agama, maka ya kita dapat dosa dari itu gitu loh. Contoh misalnya kita minta nanti kalau saya meninggal tolong saya bikin kuburan yang bagus ya di semen gitu kan ya, yang kayak istana atau dibuatkan masjid saya taruh di depannya. Nah, itu yang seperti itu kan berarti dia punya wasiat. Yang seperti itu dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia wasiatkan. Atau ketika ada sesuatu yang kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama, terus kita itu tidak berwasiat, malah kita minta untuk diperlakukan seperti itu, maka kita juga mendapatkan dosanya. Tapi kalau umpamanya kita itu tidak berwasiat, kemudian orang itu melakukan seperti melakukan sesuatu dilarang agama, maka kita tidak punya dosa.
Kita tidak berdosa kan. Dasarnya itu dari ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi dalam Islam itu orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Nah contoh misalnya gini, kita tahu nih kebiasaan di satu tempat itu nisan itu di apa itu namanya itu? Dibikin dikejing. Kalau orang Jawa itu dikejing ya. Apa itu namanya? Bahasa Indonesia itu apa? Di semen gitu lah apa tuh? Di semen itu apa? Kan kalau Islam itu kan hanya bolehnya itu kan tanda, sekedar tanda aja sih, nggak boleh di apa itu nama bahasa Indonesia itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu dikijing. Ya dibuat batu nisan lah kayak kanan kiri gitu. Eh, itu ada kebiasaan seperti itu, maka kita harus ngelarang, nggak boleh. Kalau umpamanya kita udah ngelarang, ternyataan kita punya anak atau istri melakukan itu ya nggak dosa. Kitanya nggak dosa. Dosanya yang melakukan. Dosanya yang melakukan itu. Kalau kita yang ngawalin. Tapi kalau kita malah berwasiat ya kita dosa. Yang diberi wasiat dosa melaksanakan, yang anu juga dosa juga. Termasuk juga nangis. Nangis. Nangis itu kalau kita ada orang nangis, sedih gitu loh, terus nangis karena kematian kita meratap-ratap. Kalau umpamanya kita itu nggak nyuruh, nggak dosa. Kita nggak nyuruh. Misalnya saya punya istri, tiba-tiba saya meninggal, loh istri saya nangis, nangis kayak meratap itu, ya nggak dosa gitu. Walaupun bunyi hadisnya itu seperti itu, karena penjelasan dari Aisyah bahwa di Quran itu la taziru waziratun bizra ukra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain, tidak menanggung dosa orang lain. Nah, kemudian di ujung hadisnya itu ada orang itu menanggung dosa orang lain, ada ketika orang itu melakukan dosa itu karena satu rintisan, walaupun dia tidak niat gitu loh, tidak punya niat. Jadi contoh misalnya Habil itu ketika Qabil itu ketika dia membunuh, dia nggak punya niat untuk dicontoh gitu kan ya. Tapi karena dia pertama kali dia merintis, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan itu adalah dia, maka setiap terjadi pembunuhan dia dapat dosanya. Makanya di dalam Islam itu membuat rintisan itu hati-hati. Kenapa? Kalau membuat rintisan itu kita melakukan satu dosa yang tidak pernah dilakukan oleh sebelumnya, maka ketika ada orang ngikutin gara-gara kita itu, maka kita itu nanggung dosanya. Apalagi kalau kita bikin aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam, aturan Islam. Jadi misalnya nih, orang bikin aturan supaya orang mencuri itu dihukumnya itu bukan dihukum potong tangan, tapi dihukum apa itu namanya penjara. Ya kalau ada orang mencuri itu dihukum itu ya tanggung dosanya. Karena dia pertama kali. Makanya kan di Qur'annya kan dikatakan illaladina tabu wa bayanu. Kecuali orang itu bertobat wa bayanu, dan dia memberikan penjelasan. Jadi kalau kita itu udah melakukan satu rintisan yang buruk, nggak cukup tobat itu cukup diam saya tobat udah selesai. Kita harus menjelaskan tuh bahwa ini saya melakukan ini sesuatu yang salah, tidak boleh lagi diikutin. Saya dulu bikin aturan ini, aturannya nggak benar. Ya harusnya yang dipakai itu adalah aturan Islam. Harusnya seperti itu. Karena Qabil itu niatnya itu bukan supaya ditiru orang, tapi ketika ada orang membunuh dia dapat dosanya. Dapat dosanya. Alangkah, dan setiap terjadi kematian di seluruh dunia ini nanti Qabil itu yang tanggung jawab juga, dapat dosa. Kasihan juga ya. Netanyahu udah bunuh orang Palestina berapa itu? 70.000 apa berapa itu? 70.000. Wah enak. Paman Qabil itu dapat terus ya. Seluruh pembunuhan ini. Apalagi kalau Putin nanti ngamuk pakai nuklir.
Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdan wa dan Muhammad kola berbicara. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Abdullah Akbaro telah mengabarkan kepada kami Asim Ibnu Sulaiman dari Abi Usman kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan ni kepadaku Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Kola berbicara dia. Arsalat mengutus ibnatu anak perempuan Nabi SAW ila kepada hiknya. Inna sungguhnya ibna anak anakku kubido diambil. Pak maka ikti datanglah engkau nak kepada kami. Pak maka arsala mengutus dia yukri'u menyampaikan dia atau membacakan dia assalam. Wa dan yakulu berbicara dia. Inna sungguhnya limili Allah mak yang akhoda telah mengambil dia wa dan la milik huknya mak yang atau telah memberi dia. Wa dan kullun semuanya indah di sisi huknya bi dengan ajalin waktu musama yang ditentukan. Pak makali agar tasbir bersabar engkau wa dan li agar tahtasib mengharapkan pahala engkau. Pak maka arsalat mengutus dia ila kepada hiknya. Tuksimu bersumpah dia ala kepada hiknya. La sungguh ya tiana datang dia kepadanya. Pak maka koma berdiri dia wa dan ma'a beserta huknya Sa'ad ibnu Ubadah. Wa dan Mu'ad ibnu Jabal. Wa dan Ubayyah ibnu Ka'ab, Ubay ibnu Ka'ab, wa dan Zaid ibnu Sabit, wa dan rijalun laki-laki. Pak maka rubi'ah diangkat ila kepada Rasulullah SAW as-sobiyu anak kecil. Wa dan nafsu nafas huknya tata kok tersengal-sengal. Kaulah berbicara dia hasib tu mengharapkan pahala aku kepadanya. Anna sungguhnya huknya kola berbicara dia ka'anna seolah-olahnya sanun wadah tempat air ya. Apa itu namanya tuh? Tempat air yang digantung, yang dari kulit yang digantung tuh. Apa itu namanya? Geriba apa? Pak maka Fadot mengalir air mata huknya. Pak maka kolat berbicara saat Pak maka kolat berbicara saat ya wahai Rasul Allah ma apa hada ini. Pak maka kolat berbicara dia hadihi ini rahmatur rahmat ja'ala menjadikan hak padanya Allah di dalam kulubi hati ibadi hambanya. Wa dan innama sungguhnya yarhamu mengasihani Allah min dari ibadi hambanya ruhama yang mengasihi atau yang mengasihi. Hamba-hamba yang pengasih. Nah di hadis ini menceritakan bahwa anak Nabi itu sakit. Anak Nabi itu sakit, dia ngirim seorang utusan untuk memanggil supaya Nabi itu bisa datang ke rumahnya. Nah, Nabi ngomong nggak bisa. Dia malah memberi nasihat. Jadi segala sesuatu itu milik Allah. Mau diambil ya punyanya, mau diberikan juga punyanya. Nah, apa yang diberikan itu ada waktunya. Ini nasihat Nabi kan, nasihat. Semua itu milik Allah. Dia mau kasihkan, mau dia ambil, memang udah ada waktunya. Kan apa yang diberikan kepada manusia itu sebenarnya kan punya waktu kan ya. Mana yang tidak punya waktu? Karena memang hidup itu dikasih waktu. Kayak kita nih dikasih rezeki misalnya 1 miliar. Ada waktunya itu. Waktunya itu
masalah dia yang duluan habis atau kita duluan mati kan sebenarnya kan gitu. Ketika kita dikasih 1 miliar ya, kita nggak habiskan misalnya ya, kita yang duluan mati ya berarti kan habis juga waktunya. Jadi sebenarnya kalau kita ingat yang seperti itu, ini adalah petunjuk Nabi itu bagaimana cara mengelola hati sebenarnya. Jadi apapun yang diberikan Allah itu sifatnya itu hanya sementara. Tidak ada yang tetap, hanya masalah waktu aja kapan dia mau mengambil gitu loh. Ini kan titipan, jadi bagaimana kita itu bisa memandang semua yang ada di kita itu titipan. Makanya kalau kita sudah menganggap bahwa semua yang ada di kita itu titipan, ya kayak kita ini ada orang datang nitipin motor ke asrama ini ya, Mas Yusuf ya. Datang nitipin motor, tiba-tiba orang itu mau ngambil lagi, ya harusnya nggak masalah kan ya Mas Yusuf ya. Cuman kan kadang manusia itu ketika dia dititipin kelamaan, dia merasa bahwa itu punya dia. Makanya sebenarnya itu yang membuat manusia itu susah itu karena dia merasa memiliki. Jadi sebenarnya kesalahan awal manusia itu ketika dia kepada apapun yang ada di dirinya dia merasa memiliki. Begitu dia merasa memiliki, dia ingin ngatur gitu kan masalahnya. Makanya awal salah itu ketika kita itu merasa ingin memiliki. Gimana supaya kita itu punya pikiran gitu? Kayak kita nih punya istri gitu ya. Oh ini milik saya. Kita ngatur. Padahal kalau kita lihat ini titipan, titipan Allah. Gimana aturannya? Yang nitip ini gimana aturannya? Oh saya kasih anak. Kasih anak kok nakal bener. Nakal itu ya titipan Allah kayak gitu loh. Gimana menghadapi anak nakalnya? Lihat aturan dari Allah itu gimana gitu. Jangan kurang ajar udah diurus ya. Ini memang yang nitip kan terserah. Mau yang dititipin anak nurut apa anak nakal kan? Harusnya kan gitu. Dititipin motor terserah mau yang jelek mau apa. Yang asli, yang benar-benar asli, milik kita itu ya cuman roh itu aja lah. Badan juga kan kita tidak bisa milih. Badan itu kita tidak bisa milih. Kita dikasih yang sepertinya udah pasrah aja lah. Makanya kalau kata ulama itu ya kita itu harusnya menerima pemberian Allah itu seperti kita menerima pemberian mata, hidung. Dikasih 2 nggak minta nambah gitu kan ya. Mata dikasih hidung ya nggak minta nambah, hidung 1 diterima aja gitu, nggak minta. Oh kalau dikasih 4 kan lebih enak napasnya. Tapi tadi kunci kesalahan manusia itu adalah ketika dia merasa memiliki. Begitu dia merasa memiliki, dia ingin ngatur. Ingin ngatur. Tapi sifat-sifat ingin merasa memiliki itu sesuatu yang ya wajar gitu ya. Sesuatu yang wajar. Makanya ketika yang dititipkan ke kita itu hilang ya kita timbulnya itu rasa sedih. Rasa sedih. Rasa sedih itu ya, tapi memang itu salah satu sifat yang diberikan manusia rasa kasih sayang memang diberikan oleh manusia itu oleh Allah itu kepada manusia. Makanya ketika Nabi ya melihat cucunya meninggal ya sedih juga dia, nangis gitu, meneteskan air mata, Sehingga sahabat tuh ngomong, "Lu kok Nabi kok kamu nangis?" Kok kamu nangis? Apaan ini? Nah, kata Nabi itu bentuk kasih sayang Allah kepada yang ditanamkan Allah itu di hati manusia. Bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu kepada manusia ya. Sehingga ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan dia akan merasa sedih. Hanya yang nggak boleh itu bagaimana sedihnya itu berlebihan. Makanya di dalam agama itu nggak dilarang. Oh, kalau orang itu nangis atau apa itu nggak dilarang. Yang dilarang itu dia nanti menyalahkan Allah atau melakukan
tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak terima terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Itu sesuatu yang wajar aja. Kan sama kayak umpamanya kita itu lihat orang luar Islam gitu ya. Orang luar Islam berbuat baik, kita senang kan ya? Enggak, gara-gara orang-orang lihat, kita lihat orang Islam derma, orang luar Islam dermawan, kita pasti ada rasa senangnya. Nggak bisa kita itu ngomong, pokoknya luar Islam, nggak senang. Nah, ya nggak gitu kan. Tetap aja, itu jiwa kita itu akan muncul seperti itu. Jiwa kasih sayang itu seperti itu. Dan kita senang nih kepada orang yang seperti itu. Tapi ada sesuatu tuh yang senangnya itu tetap ada batasnya. Makanya Allah itu sifatnya itu Ar-Rahim, Al-Wadud itu ya. Sama-sama penyayang. Hanya kalau Rahim itu ya sifat sayang tadi. Sifat sayang karena sesuatu yang baik. Tapi kalau Al-Wadud itu sayang tapi udah nggak ada beban lagi. Seperti kita itu sayangnya itu kepada orang Islam. Kita itu yang penting dia udah Islam, dia orang baik, Islam udah sempurna lah itu, nggak ngarepin apa-apa lagi. Itu yang disebut dengan al-wadud. Nah, orang yang menyayang itu adalah Allah itu menyayangi orang yang penyayang. Jadi bukan berarti orang Islam itu keras gitu ya, keras. Oh enggak, orang sabar. Ada misalnya anaknya meninggal, malah ketawa-ketawa. Ya nggak benar juga gitu. Ya, satu hadis lagi, panjang hadisnya di sini. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Hadasa telah menceritakan kepada kamu Abu Amr. Hadasa telah menceritakan kepada kami Fulai ibnu Sulaiman dari Hilal ibnu Ali ibnu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia, Saidna menyaksi nih kami. Binta anak perempuan punya Rasulullah SAW. Kala berbicara dia. Dan Rasulullah SAW jalisun yang duduk ala di atas al-qabri kuburan. Kala berbicara dia, maka ro'a itu melihat aku ainai dua matanya tatma'ani apa itu namanya? Kayak tenggelam, apa itu namanya? Mengalirkan air mata gitu. Maksudnya bercucuran ya, air matanya itu bercucuran. Dua matanya itu bercucuran air mata. Kola berbicara dia, maka kola berbicara dia, hal apakah min darikum kalian rojulun laki-laki, lam tidak yukorif bertubuh lailatan di malam hari. Maka kola berbicara Abu Tolha, anak aku. Kola berbicara, maka angzil turunlah. Kola berbicara, maka nazala turun dia di dalam kubur haknya. Jadi Nabi, salah satu anak Nabi itu meninggal. Mungkin antara Rukaya atau Ummu Kulsum itu ya. Rukaya atau Ummu Kulsum. Istrinya, apa itu namanya? Istrinya Utsman meninggal. Nah, ketika dikuburkan itu, Nabi ikut ke kuburan. Dia matanya itu masih nangis. Saat Amani itu masih sembab gitu loh. Matanya itu sembab karena nangis. Mata sembab karena nangis. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu menangis ya sedih terus berduka ketika ditinggal oleh anak atau istri itu atau orang-orang terdekat itu sesuatu yang wajar karena itu merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang tersebut. Dan kita memang nggak bisa ngatur yang seperti itu. Dan itu tidak dilarang di dalam agama. Yang dilarang itu kalau orang itu dia berlebihan. Intinya kalau orang itu berlebihan,
atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini juga menunjukkan bahwa laki-laki itu boleh memegang jenazah perempuan ketika mau dikuburkan. Nggak harus muhrimnya. Jadi orang luar juga boleh gitu. Makanya Nabi itu ketika mau dikuburkan, dia nanya, ada nggak di antara kalian tidak menggauli istri gitu. Tidak menggauli istri itu maksudnya maksudnya tidak dalam keadaan junub. Nggak tahu nih hadis ini cerita tentang apakah nguburnya di malam hari atau apa, nggak jelas gitu. Karena sebenarnya kan kalau dia menggauli istri terus dia sholat subuh kan tetap ujungnya dia udah suci juga gitu kan ya. Nah, tapi di hadis ini Nabi hanya ngomong seperti itu antisipasi aja mungkin. Jadi intinya selama orang itu tidak berhadas besar, tidak berasa dosa artinya junub, boleh dia turun ke kuburan ikut gali boleh. Ikut menguburkan ke dalam walaupun dia bukan muhrimnya. Jadi nggak harus dia sama-sama ini perempuan atau anaknya atau apa siapa aja boleh nggak masalah di dalam agama. Karena udah ninggal juga. Tapi kalau nggak ninggal ya nggak boleh ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Ini masuk darurat apa? Kayak dokter ya, dokter operasi perempuan ya gimana namanya darurat. Ulama yang membolehkan. Jam 10. Ada pertanyaan nggak? Yuk, kalau nggak ada pertanyaannya, kita doa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana uzi'na naskura ni'mati allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mal amalan sholihan tardo wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was syaitani was syirki wal kufri wan nifaq wasul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Rabbana ja'alna minas solihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaihi min qaulin amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaihi min qaulin amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.